Kalau Allah kasih Anda misalnya, diberi kesempatan punya rumah yang luas, harta meningkat, kedudukan meningkat, yang punya hartanya siapa? Yang punya bukan kita. Di harta yang Anda harap-harap kumpulkan perbanyak itu serasa punya Anda, kedudukan Anda buru-buru sampai tingkat yang paling tinggi serasa milik Anda. Kata Allah, hakikatnya yang punya itu semua bukan Anda, punya Allah. Kata Allah, lillah. Seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada kita, hei, kalian yang merasa harta bendanya meningkat, yang merasa kedudukannya meningkat, yang merasa segala nikmatnya bertambah, tolong pahamkan pada dirimu, semua nikmat itu ketika diberikan, hakikatnya bukan milik kalian, bukan. Kata Allah, itu punya saya, punya Allah. Anda hanya dititipkan itu semua supaya meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak pahala kita. Maaf sekali, banyak orang-orang kaya yang merasa kaya dan merasa harta itu miliknya. Sehingga ketika Allah mintakan untuk zakat, dia berkata, kenapa saya mesti zakat? Saya yang capek-capek kerja. Dia merasa harta itu punya dia. Maka kata Allah disadarkan, hei, saya yang punya harta itu, bukan kamu. Kamu cuma saya titipkan saja. Jadi sekarang ini, semua apa yang kita rasakan milik kita itu cuma titipan, kata Allah. Titipan. Ada yang merasa sekarang punya mobil ya, maaf ya, itu cuma titipan. Anda yang merasa punya rumah luas sampai sekarang, maaf, itu cuma titipan. Anda yang mengklaim sampai bikin kartu nama pemilik 37 perusahaan, maaf, cuma titipan. Titipan. Yang punya siapa? Kata Allah, saya maliknya, saya yang punya. Saya titipkan padamu supaya kamu kelola jadi amal soleh. Nanti saya balas saat pulang kepada Allah ke akhirat kelak. Maaf ya, yang antum sekarang pegang, tinggali, itu titipan atau milik sendiri? Titipan. Saya mau titipkan misalnya pada Pak Ihsan. Pak Ihsan nitip mobil ya, 1, diterima Pak? Terima. 100 orang nitipin mobil lagi, diterima? Maaf Pak, ini bukan parkiran. Jadi umumnya orang kalau menerima titipan itu nggak mau banyak-banyak, supaya saat diambil itu oleh pemiliknya bisa mempersembahkan dengan kebaikan. Allah titipkan pada antum harta benda dalam kehidupan segalanya dan akan ditanya. Itu titipan. Normalnya orang nitip itu selalu ingin menerima sedikit, tapi ada orang paling aneh di muka bumi. Begitu dititipkan oleh Allah supaya mempermudah hidupnya, dia pengen banyak. Titipkan sepeda, ya Allah, nggak cukup saja sepeda, hamba ingin motor. Kasih motor. Duhai Allah, dengan motor hamba sudah bisa ikhtiar, tapi ada tempat yang belum bisa hamba jangkau kecuali dengan mobil. Padahal rezekinya sudah diberikan. Jangan pernah Anda merasa dalam hidup ini punya sesuatu cuma titipan. Di mana-mana orang titipan itu nggak ada yang sombong. Kata Allah, kalau kalian belum sadar juga, tunggulah satu saat. Satu hari nanti, saya akan mintai pertanggungjawaban dari semua apa yang telah saya titipkan kepadamu. Pertanggungjawaban, balasan dari semua titipan tadi, itu disebut dengan ad-din. Karena itu agama kita disebut dengan ad-din. Kenapa Islam disebut dengan ad-din? Karena kita menuntut balasan dari semua pekerjaan yang telah kita kerjakan dalam bentuk ibadah. Satu saat pasti akan dibalas. Tapi jangan lupa, semua titipan dari harta benda, kedudukankah, pengetahuankah itu, satu saat semua itu akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalaupun Allah menambahkan nikmat kepada kita dari harta, pengetahuan, kedudukan, jangan pernah sombong dengan itu semua, karena satu saat semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki yaumiddin. Al-Quran. Semua yang dititipkan oleh Allah, ingat bahasanya dititipkan, karena yang punya Allah, makanya disebut Malik. Malik itu yang punya. Dan itu 17 kali dimintakan oleh Allah pada kita untuk tanamkan dalam jiwa. Yang kita rasa-rasa punya, bukan punya kita, punya Allah. Malik, kata Allah, saya yang punya. Suatu hari, semua itu akan saya tanya, titipan saya itu. Suatu hari bahasa Arabnya yaum. Sesuatu yang ditanya, dipertanggungjawabkan, dimintai keterangannya, itu namanya ad-din. Maka kita ucapkan tiap hari untuk menyatakan pada diri kita, ini bukan punya saya. Malik yaumiddin, Malik yaumiddin, Malik yaumiddin, 17 kali dalam sehari. Kalau ada orang mengatakan pada dirinya 1 kali masih lupa, wajar tidak? 2 kali masih lupa, wajar tidak? 17 kali dalam sehari. Ini cuma titipan, ini cuma titipan, ini cuma titipan. Ini pakaian ini titipan, kendaraan itu titipan, rumah itu titipan. Bahkan kita katakan diri kita itu titipan. Inna lillahi wa inna
Itu bukan saat ada orang meninggal saja, bukan. Itu ikrar kita. Ya Allah, termasuk diri kami pun itu cuma titipan darimu. Kami siap bertanggungjawabkan. Karena itu mata ini titipan, Pak. Kapan aja Allah pengen, Allah ambil tuh. Kita nggak usah protes, punya Allah kok. Coba cek, kalau ada orang dititipi sesuatu, kemudian ketika mau diambil oleh pemiliknya, dia marah, nggak mau katanya. Apa tandanya? Tidak jelas orang itu. Yang punya mau ngambil, wajar toh. Mata kita punya siapa? Boleh nggak Allah ngambil? Kenapa antum mesti marah? Ya. Tangan kita punya siapa? Allah. Boleh nggak Allah ngambil? Terserah Allah, mau diambil kapan saja. Mau sebelum meninggal, mau setelah meninggal, terserah Allah. Tapi yang penting Anda tahu, setiap titipan saat dikembalikan itu pasti akan diperiksa, akan ditanya, akan dilihat. Seperti saya titipkan handphone kepada Anda, ketika dikembalikan kepada saya, misal ada yang pecah, sebagian ada yang rusak, bagaimana perasaan saya? Allah menitipkan pada kita, misalnya, maaf ya, titipkan mata. Mata ini kan dititipkan oleh Allah supaya kita punya bekal menggunakan itu pada yang baik-baik. Nanti akan ditanya. Ingat ya, mata ditanya, telinga ditanya. Quran surah 17 ayat 36 itu ditanya itu semua. Hati-hati. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, hati-hati. Pendengaran, penglihatan termasuk isi hati itu akan ditanya, dibuka oleh Allah. Saya titipkan buat kamu ini supaya bekal kamu ibadah, bukan untuk main-main. Ada orang dikasih pandangan cuma 5 tahun aja, setelah 5 tahun buta, bisa hafal Quran. Ada orang dikasih pandangan 50 tahun, belum pernah lihat Quran. Ya Allah, hati-hati. Jadi kendaraan itu dititipkan supaya antum gunakan untuk ibadah, supaya digunakan. Sebab Allah paham, ini supaya kamu banyak bekalnya, cukup untuk pulang, nyusul amalan-amalan sahabat-sahabat yang dulu, silahkan gunakan. Itu poinnya, cuma titipan saja.